Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su' ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doanya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas saat bertemu dan berpisah di Mina, beliau saling mendoakan supaya dijauhkan dari jin dan manusia. Hal-hal yang buruk dari jin dan manusia, doanya ini. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada kebaikan. Kebaikan itu datang dari Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su' ilallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. La yasrifu su' ilallah, tidak ada yang bisa menyingkirkan keburukan terkecuali Allah. Bismillahi masyaallah makana min ni'mati faminallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada nikmat yang datang selain nikmat itu datangnya dari Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Manusia enggak punya daya upaya apapun. Allah Maha Kuasa, semua atas kehendaknya Allah. Ini doanya. Maka saat kita bertemu dengan saudara muslim kita, doakan. Karena dari doa itu yang melahirkan cinta. Doakan yang baik, jangan doakan yang buruk. Karena kalau doa yang buruk bahaya. Dia akan kembali kepada doa tersebut, akan kembali kepada yang mendoakan. Maka saat mendoakan yang baik, doa itu akan kembali kepada yang mendoakan juga. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi adada ma baina dzalik, subhanallahi adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillahi adada ma baina dzalik, alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina dzalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina dzalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma khalaqa fis sama, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma khalaqa fil ard, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma baina dzalik, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Sehat nggih? Ini yang paling penting ya. Keadaan nikmat kita sehat. Banyak orang yang sehat tapi sehatnya dipakai maksiat. Nah, kita bersyukur kita dikasih anugerah yang luar biasa dari Allah. Nikmat Islam, nikmat keislaman, ini anugerah. Nikmat iman apalagi, walaupun imannya kita ini naik turun. Iman kita naik turun, nggak bisa dipungkiri ya. Iman kita tergantung suasana. Kemarin suasana Ramadan imannya pada kenceng semuanya. Habis sholat bisa mau langsung buka Quran.
Ya, tadarusan kenceng, tapi Ramadannya berlalu imannya turun lagi. Ini imannya manusia, naik turun. Ya, tetapi bagaimana saat kita dikasih sehat sama Allah buat memperbaiki iman kita. Jangan sampai turun banget, apalagi keluar, naudzubillah min dzalik, kalau bahasa sekarang lockout ya. Jangan sampai kita dikasih sehat sama Allah buat ngecas iman kita. Soalnya kalau handphone aja udah lowbat banget, nggak dicas, mati banget, nanti lama lagi keisi dayanya. Jangan sampai lama banget ngecasnya, kan gitu. Nah, ibarat handphone aja benda mati harus dicas. Gimana kita benda hidup? Kalau nggak sering-sering dicas bahaya. Nah, maka saat Allah mudahkan kaki kita untuk berjalan, meniti, mencari ilmu, itu kemudahan yang datang dari Allah buat kita. Banyak orang sehat, rumahnya depan masjid, mau ke masjid aja susah banget kakinya ngelangkah. Betul nggak? Kenapa? Karena Allah belum kasih taufik. Hidayah udah, taufiknya yang belum. Hidayah itu kan petunjuk ya. Di Al-Quran semuanya udah dikasih tuh hidayah, tinggal buka. Tapi taufiknya belum. Apa itu taufik? Taufik itu kemudahan yang datang dari Allah untuk hambanya. Allah yang mauin. Taufik itu Allah berikan kemudahan kepada hambanya untuk hambanya bisa mudah beramal soleh. Itu taufik namanya. Maka kalau doa mintanya satu paket, minta taufik dan hidayah. Supaya hidayah dalam diri kita nggak dicabut sama Allah, karena Allah gampang banget cabut hidayah. Kan gitu. Taufik itu kemudahan yang datang dari Allah. Sekarang kalau berbicara hidayah, Allah sudah kasih petunjuk. Urusan wanita aja deh. Wanita itu Masya Allah, ini nyambung nanti sama para buciners. Para bucin, ya anak-anak ABG biasanya. Wanita itu mulia banget. Allah muliain wanita melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Lihat, saat Islam belum ada, di masa jahiliyah, wanita hina banget. Wanita nggak dimauin, bayi lahir perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Wanita banyak dilecehkan, para budak diganggu. Hingga Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Diutus untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Gak mudah. Maka kita bersyukur saat kita dikasih anugerah nikmat Islam, nikmat iman. Dulu belum ada Islam, lihat. Jahiliyahnya luar biasa. Rasul membawa datang menyebarkan agama mulia ini, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah yang saat itu Tuhan mereka berhala-berhala yang mereka sembah. Gak mudah perjuangannya Rasulullah dan para sahabat. Dicaci maki, dikatakan penyihir, dikatakan penipu, diusir, dilemparin batu, berdarah-darah kaki, keningnya semuanya, diludahi, dikejar-kejar mau dibunuh. Gak mudah perjuangan Rasul untuk menyebarkan Islam, mengajak orang beriman. Dan kita bersyukur. Kenapa harus bersyukur dengan nikmat Islam, nikmat iman? Kita lahir sudah kenal Allah. Asbab siapa? Asbab perjuangan Rasulullah. Kita lahir sudah mengenal Islam. Ini. Maka lihat dulu di zaman jahiliyah, wanita enggak dimauin, dihina. Tapi begitu Islam datang, Rasul meminta kepada Allah di saat wanita sering diganggu, dilecehkan, ya, Rasul minta supaya Allah turunkan surat, ya, Allah turunkan satu surat supaya wanita ini jadi mulia, supaya wanita ini nggak diganggu, supaya wanita ini mudah dikenali mana budak, mana istri Nabi, kan gitu. Rasul meminta Allah turunkan hukuman ini. Hukuman ini bukan semata-mata untuk
mengikat seorang wanita. Ya, bukan. Tapi justru untuk memuliakan. Surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, kata Allah, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin, mukminah, anak perempuan mukmin mukminah, untuk mereka menjulurkan kain ke seluruh tubuh mereka, ya, supaya mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Ayat ini bukan hanya khusus untuk istrinya Nabi saja, tidak. Bukan untuk anak perempuannya Nabi saja, tidak. Tapi untuk istri orang mukmin, anak perempuan mukmin mukminah. Lihat dari ayat ini, begitu turun, Allah turunkan ayat ini, wanita-wanita saat itu mencari kain yang terlihat di depan matanya. Begitu ada kain langsung diulurkan. Saking apa? Malu sama Allah, takut diulurkan ke seluruh tubuhnya. Gak terlihat, malu, menutupi auratnya. Sejak ayat itu turun, berarti kan dari ayat itu turun sampai sekarang udah ada di Al-Quran nih, udah ada di sini, ya, udah ada di sini nih petunjuknya. Tapi masih banyak banget yang belum mau menutup aurat. Kenapa? Karena Allah belum kasih taufiknya. Hidayahnya, petunjuknya sudah ada di Al-Quran. Tapi Allah belum kasih taufik, kemudahan. Kenapa Allah belum kasih kemudahan itu? Karena dianya juga nggak mau. Kan Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau kitanya juga nggak mau ngerubah diri kita. Jadi harus nyambut, harus ngejar. Kayak orang bucin kan biasanya ngejar-ngejar kan gitu. Bener gak? Orang yang bucin apapun akan dia lakukan. Budak cinta. Tapi rugi jadi budak cintanya manusia, itu rugi sayang. Mana ini yang muda-muda nih, gak kelihatan di atas ya. Ini di depan udah gak mungkin bucin lagi nih. Yang di depan udah kakek-kakek, nenek-nenek semua soalnya nih. Udah punya cucu ya. Ini mana, coba angkat tangan yang masih pada ABG. Saya juga mau ngangkat tangan soalnya saya ABG juga. Di zamannya Soeharto, diam dulu. Saya ABG di zamannya Soeharto, zamannya Pak Harto. Mana? Kok dikit doang? Nah, gitu, jangan malu-malu. Ntar saya cariin jodoh. Saya lagi cari mantu nih. Langsung angkat ke atas. Sayang, salehah, bucin sama manusia rugi. Sifatnya manusia itu gampang ngecewain. Iya. Ya, bucin jadi budak cintanya manusia rugi. Karena manusia nggak punya cinta, cuma PHP-in doang. Ya. Ini kelihatan soalnya muka-muka yang di PHP-in. Tapi bucin sama Allah nggak akan pernah rugi. Karena Allah punya cinta, cintanya kekal. Allah gak pernah ninggalin kalian manusia. Kalian baru dibuciin, besok ada yang lebih fresh lagi ditinggalin. Ya kan? Di PHP-in. Apalagi masih remaja, aduh masih jauh. Tapi lihat, Allah gak pernah ninggalin kita. Allah yang punya cinta sejati gak pernah ninggalin. Walaupun kita banyak ninggalin Allah, banyak kita PHP-in Allah. Pengen bangun tahajud udah janji bablas. Ya, PHP-in Allah enggak? Allah udah nungguin. Kitanya ketiduran. Mau sedekah enggak jadi. Tar dulu deh. Buat beli baju dulu. PHP-in Allah. Tapi mah Allah enggak baperan, emang kita. Kita yang sering PHP-in Allah. Kita sering ngasih janji-janji Allah. Kalau Allah janjinya tepat janji, gak pernah ingkar. Kalau manusia ingkar janji, itu bedanya. Jadi jangan sampai bucin sama manusia. Sifatnya manusia akan mengecewakan kita. Jangan jadi budak. Ya. Tapi bucinnya ke Allah, bucinnya ke baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Capernya ke baginda Nabi Muhammad. Jangan caper ke manusia, nggak penting. Kalau capernya ke baginda Nabi Muhammad sampai ke Allah. Karena yang punya cinta sejati baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau belajar mau gimana caranya punya rasa cinta, ya, lihat cintanya baginda Nabi Muhammad kepada umatnya, kita. Gak main-main cintanya. Semuanya diperhatikan buat umatnya. Semuanya diingat. Semuanya buat umatnya. Penderitaan yang beliau rasakan, penderitaannya kita beliau udah ngerasain. Semua dirasakan oleh beliau. Itu namanya cinta, mau berkorban. Makom tertinggi itu cinta. Tapi arti cinta mau berkorban kepada orang yang dicintainya. Kan gitu. Rasulullah berkorban untuk umatnya yang dicintainya. Sampai rasa sakit kematian saja nih beliau rasain, detik-detik kematiannya beliau saat dicabut nyawanya, beliau ngerasain sakit yang luar biasa. 2 malaikat berpaling, gak mau lihat. Rasul bertanya, kenapa engkau palingkan wajahmu? Engkau jijikkah melihatku? Bagaimana aku tega melihat kekasih Allah, aku cabut nyawanya. Gak tega. Karena rasa sakit sakaratul maut ini. Iya malaikat, sakit sekali, dicabut nyawa ini sakit sekali malaikat. Tolong jangan rasa sakit ini dirasakan nanti sama umatku, biar aku saja yang ngerasain. Sampai sakaratul maut rasa sakitnya beliau gak kepengen kita ngerasain. Mana mungkin. Ya, kita yang deket banget berbuat maksiat, kita yang deket banget berbuat dosa. Mana mungkin kita sakaratul maut gak ngerasain sakit. Beliau kekasih Allah yang menjaga hati dan cintanya ke Allah saja, sakaratul mautnya ngerasain sakitnya. Walaupun dicabutnya pelan-pelan banget. Semua manusia ini akan meminum, merasakan cangkir kematiannya masing-masing. Semua manusia akan meminum cangkir kematiannya masing-masing. Ada yang minum cangkir kematian dengan begitu panasnya. Kita kalau disuguhin teh panas, benar-benar panas, bisa langsung diminum enggak? Enggak. Biasa kebiasaannya orang Jawa tuh, kebetulan saya orang Jawa. Saya kalau ngelihat bapak saya kalau minum kopi, minum teh panas, ditaruh nih di itu. Apa namanya? Cawan. Ditaruh di situ, didiamin baru minum, kan gitu. Biasanya orang Jawa gitu. Gak bisa langsung diminum, panas melepuh lidah kita. Akan ada manusia yang merasakan sakit kematian dengan begitu panasnya, seperti minum teh di cangkir teh yang panas di sebuah cangkir. Ada yang meminum cangkir kematian dengan begitu dinginnya. Kita bangun tidur malam-malam deh aus. Yang ada cuma air yang ada di kulkas, air dingin banget. Kadang kita nggak kuat, ngilu gigi kita. Jadi semua akan merasakan bagaimana sakit kematian. Ini aja dirasain sama Rasulullah, minta supaya umatnya jangan ngerasain. Lalu apalagi bukti cintanya Rasul kepada kita, kepada umatnya. Nanti di yaumil mahsyar nih, di yaumil mahsyar, ya. Keadaan yaumil mahsyar sejengkal matahari ada di atas kepala kita, panasnya luar biasa. Semua dibangkitkan di yaumil mahsyar, baik laki-laki, baik perempuan, semua dalam keadaan telanjang satu sama lain. Udah gak ada satu kain pun yang nempel dalam tubuhnya. Ummu Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti mereka gak malu satu sama lain? Mereka dalam keadaan telanjang satu sama lain, apakah tidak malu? Rasul mengatakan nanti di sana sudah nafsi-nafsi, sudah nggak memikirkan dirinya, nggak memikirkan tubuhnya, nggak punya rasa malu, mereka semua rasa takut, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Di yaumil mahsyar, istri
Yang katanya cinta mati sama suami, bucin sama suaminya. Di yaumil mahsyar gak nyariin suaminya. Ditinggalin, lari justru dari suaminya, menjauh. Yang dipikirkan dirinya sendiri. Di yaumil mahsyar. Suami yang kata cinta sama istrinya. Di yaumil mahsyar lari dari istrinya. Nafsi-nafsi. Takut. Cuma sendiri. Gak mau dituntut istrinya. Istri juga gak mau dituntut suaminya. Anak di yaumil mahsyar nanti lari dari orang tuanya. Nafsi-nafsi. Gak mau dituntut orang tuanya. Orang tua lari dari anaknya yang katanya kita sayang sama anak kita. Di yaumil mahsyar semuanya nafsi-nafsi. Nabi Isa datang. Ya Robbi nafsi-nafsi. Aku serahkan umatku kepadamu. Umatku ini hambamu. Terserah. Rasul nangis di situ. Di yaumil mahsyar sujud, bangun lagi. Sujud, bangun lagi di hadapan Allah. Kata Allah, ya Muhammad, sudah tidak ada ibadah, kenapa engkau sujud kepadaku? Allah meminta malaikat untuk Rasul bangun dari sujudnya. Ditanya, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau menangis? Nabi Isa datang sendiri, menyerahkan umatnya kepada Allah. Bagaimana denganku nanti? Bagaimana dengan umatku? Sujud ke Allah, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Tolongi umatku ya Allah, cintai umatku ya Rabb. Umatku hari ini ketakutan, kepanasan, kehausan. Selamatkan umatku ya Allah. Ini cintanya nih, cintanya baginda Nabi nih ke umatnya. Nih. Jadi cari cinta itu. Supaya apa? Cinta itu sampai ke Allah melalui siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan cari cintanya makhluk. Makhluk aja belum tentu selamat. Makhluk aja masih nyari cintanya Allah. Tapi cari cintanya Allah dengan berbuat baik kepada makhluk. Hingga menimbulkan cinta. Kasih sayang. Gitu. Ini. Jadi jangan bucin-bucin banget sama manusia. Ya. Udahannya nanti belum jadi suami istri loh. Ya kan? Ya kalau dinikahi wanita itu mahal. Jangan dibikin murah. Ya. Jadi hati-hati buat para ABG. Para ABG, ya, kalian tuh mahal, jaga. Ini gak ada air mineral, boleh pinjam gak air mineralnya? Saya mau ngasih buat contoh soalnya. Ini boleh pinjam. Nah, tutupin mereknya, nggak di endorse soalnya. Nggak apa-apa udah, nggak kelihatan. Tenang Bu, nggak buat saya minum kok. Nggak apa-apa udah, nggak apa-apa ini udah kelihatan tutup. Nggak Bu, saya bercanda. Nih, ini tadinya disegel nih, ya. Tadi disegel. Kita beli di supermarket kalau masih ada segelnya. Pasti yang dicari yang masih bersegel dong, ya kan? Kita beli di supermarket ininya udah kebuka, mau nggak? Nggak mau. Bukan berarti nyamain perempuan sama kayak air mineral, bukan. Nih, carinya yang bersegel. Jangan gara-gara bucin pada kelepas semua segelnya. Ya, ingat. Ini rugi. Ya. Kayak donat, ya. Kalau di pinggir jalan ada yang jual donat, nih. Yang satu di piring donatnya dipakein plastik, yang satu di piring nggak dipakein plastik. Ada macam-macam donatnya. Terus ada pembeli, ada laki-laki beli naik motor berhenti, dia akan milih yang mana? Yang pakai plastik, nggak dilalerin, nggak dipegang-pegang, kan gitu. Ini jaga wanita mulia, jangan kita hinain diri kita. Jadi bucinnya bawa ke Allah, bapernya bawa ke Allah. Jadi budak cintanya Allah. Bu, tahu gak Robiatul Adawiyah? Itu cintanya ke Allah luar biasa. Ya. Kalau udah cinta semuanya tuh mudah.
Jikalau benar cinta, semuanya mudah. Ini. Kalau udah cinta, semua dibikin mudah sama Allah. Tapi cinta ke siapa dulu? Ke Allah. Robiatul Adawiyah. Di saat semuanya tertidur, di saat semua manusia sedang bermesra-mesraan dengan manusia lainnya, Robiatul Adawiyah terbangun. Pengen berbicara dengan Allah. Pengen berdua-duaan dengan Allah. Kalau tengah malam seorang kekasih mau ngobrol sama kekasihnya mah boleh-boleh aja, sekalipun tengah malam, kan gitu. Robiatul Adawiyah ingin bicara dengan kekasihnya yaitu Allah. Bahkan sampai terucap nih dari beliau, Robiatul Adawiyah, jasadku boleh untuk siapapun, maksudnya di sini berteman dengan siapapun. Ya. Kita boleh berteman dengan siapapun. Tetapi hatiku hanya untuk Allah. Ini. Karena kalau hati ini Bu, kan sesuai tema nih. Temanya apa tadi? Mensucikan hati sebelum mencintai. Kenapa hati? Karena hati ini spesial Bu. Hati ini pusat pandangannya Allah. Hati tempat Allah memandang. Maka hati jauh lebih berharga dari apapun. Dari mobil mewah kita. Hati lebih berharga dari rumah kita. Hati lebih berharga dari jabatan sekalipun. Kenapa? Enggak dilirik itu semua sama Allah, enggak. Tapi yang dilihat sama Allah hati dan amal kita. Makanya hati ini spesial. Pengen dapat cintanya, pengen bisa mencintai, ya hatinya dulu dibersihin. Namanya tempat kalau bersih kan enak, betul nggak? Masjid kotor pasti kitanya juga nggak enak lihatnya. Tempat bersih, saya kalau mau minum kalau ada gelas, dikasih gelas, saya lihat dulu nih. Ini kok gelasnya kotor, saya nggak akan minum. Tempat. Hati tempat Allah memandang, hati tempat Allah memberikan hidayahnya. Berarti hatinya harus dibersihin supaya apa? Supaya bisa mencintai, supaya dapat cinta. Karena hati sarana kita mengenal Allah. Kalau tubuh kita, alat kita untuk mendekat kepada Allah. Kita dikasih dua sarana pakai. Yang pertama sarananya untuk supaya bisa dicintai dan mencintai. Ya, supaya bisa mencintai dan dicintai sarananya hati. Karena hati tempat Allah memandang. Bersihin hatinya dulu nih. Paling penting. Ya. Karena kalau hatinya bersih, kalau hatinya baik, menuju ke Allahnya gampang. Karena hati sarana mengenal Allah dan tubuh kita alat untuk mendekat ke Allah. Sucikan hati, bersihin hatinya. Supaya bisa sampai kepada yang memiliki hati. Serahin. Di hatinya ada makhluk, keluarin dulu. Karena makhluk itu ngeganggu banget. Apalagi kalau udah namanya dikecewain sama makhluk. Punya luka di hati, keluarin dulu, sembuhin dulu. Karena ngeganggu ibadah kita. Bagaimana ibadah bisa diterima sama Allah? Kalau hati kita gak selamat, selamatin dulu hatinya. Sembuhin dulu lukanya. Bersihin dulu noda-noda hitamnya. Kan gitu. Kita kalau, Bu, ini yang perempuan nih. Kalau sudah mulai mukanya ada bintik hitam, ada noda hitam, buru-buru cari skincare yang terbaik. Bener gak? Wah, ngaca, kan perempuan suka ngaca ya? Bener gak? Keluar di sebelah ada kaca, berhenti dulu ngaca. Turun di mobil, ada kaca, berhenti ngaca dulu. Naik motor pakai helm, ngaca lagi. Kan gitu ya. Perempuan suka ngaca. Di kamar mandi ada kaca, ngaca dulu. Kan gitu. Begitu ngaca, kelihat ada noda, udah mulai bernoda nih mukanya nih. Wah, pasti buru-buru cari skincare yang lagi viral. Cari skincare yang mahal.
yang terbaik, ya kan gitu. Nggak mau terlihat noda hitamnya. Ikhtiar ngebersihin, tapi hatinya nggak dibikin glowing. Wajah doang yang dibikin glowing. Lihat, Allah nggak lihat rupa kita, tapi yang dilihat hatinya, hati kita, glowingin hati kita. Kalau skincare-nya manusia, kita kalau mau pakai skincare biar kelihatan glowing, noda hitamnya hilang, kadang cocok, kadang enggak. Tapi gimana supaya wajah kita juga glowing? Pakai skincare-nya Allah saja, udah wajahnya glowing, hatinya juga akan glowing. Apa skincare-nya Allah? 1, air wudhu. Dengan air wudhu berarti kita punya niat nih. Punya niat untuk mendekat ke Allah, untuk memperbaiki diri kita ke Allah. Kira-kira kalau noda hitam di wajah saja pakai skincare pasti akan mudar, walaupun gak mudar-mudar banget. Begitu juga hati. Kalau hati kita sudah banyak noda, sudah hitam banyak penyakit, ya masa kita gak mau bersihin? Betul gak Bu? Kira-kira nih kalau ada gelas nih, gelasnya isinya air putih. Terus air putih itu saya kasih tinta hitam 2 biji aja. 2 tetes di gelas itu yang tadinya putih, saya tetesin tinta 2 tetes jadi hitam. Yang ada di gelas bisa putih lagi enggak? Enggak. Saya ulangi, enggak ada gelas sih. Ini ada gelas, gelasnya isinya air putih. Saya tetesin tinta hitam 2 tetes aja, yang putih berubah jadi hitam. Kira-kira yang di gelas yang hitam tadi nih bisa jadi putih lagi enggak? Bisa. Gimana caranya? Tuangin aja nih air segini, tuangin ke gelas tadi. Terus kira-kira yang di dalam gelas keluar enggak? Keluar enggak? Hitamnya keluar. Tinggal yang mana? Tinggal putihnya. Hati manusia dipenuhi dengan maksiat. Kira-kira hati yang hitam itu bisa putih lagi? Bisa, asal kitanya mau. Apa mau ikhtiarnya, obatnya? Datangi yang punya hati bucin, jadi budak cintanya Allah. Dengan apa? Perbanyak taubat, zikir, kan gitu. Istighfar. Bu, istighfar tuh kayak temperatur, kayak suhu panas. Kita lagi panas demam, ya. Terus kita pakai kompres, anak kita lagi demam deh, panas tinggi. Terus kita kompres pakai air dingin, ya, pakai kain, pakai air dingin, menurun tuh suhunya. Sama saat kita lagi emosi, saat kita lagi marah, saat kita lagi kesel, terus kita istighfar. Ini kita lagi menggebu-gebu marahnya, emosi, nafsu. Terus kita istighfar, turun Bu temperaturnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, kayak temperatur suhu panas demam tuh langsung turun. Makanya kalau lagi marah buru-buru istighfar, lagi emosi buru-buru istighfar, itu bisa bersih lagi. Asal kitanya mau dibersihin. Ya. Kita nih dalam tubuhnya manusia ada 3 komponen yang Allah berikan, Pak. Tubuh manusia, diri kita dikasih 3 komponen nih sama Allah. Yang pertama, komponen pertama hati. Yang kedua, komponen keduanya ini adalah akal kita. Yang ketiga, komponen ketiganya jasad kita. Yang utama hati. Komponen utamanya hati, karena hati mesin. Kalau mesinnya rusak, rusak semuanya. Ini mesin ibadah. Komponen pertama hati, dan hati adalah raja, pemimpin. Jikalau hatinya baik, si hati akan memimpin, akan jadi rajanya si akal. Akan nyuruh akalnya berpikir yang baik-baik, karena dari hati yang baik. Dia akan menyuruh berpikir yang baik-baik. Itu gak boleh, jangan dikerjain. Itu haram, jangan maksiat nih. Si akalnya akan berpikir yang baik. Dan si akalnya akan menyuruh, memerintahkan
komponen tubuhnya melakukan bekerja dengan baik. Matanya bekerja dengan baik, ngelihat orang penuh dengan cinta, nggak benci sama orang. Karena dari hati, komponen hati yang baik. Disuruh telinganya ngedengerin hal-hal yang baik. Nasihat orang tua dengerin ya. Lisannya dipakai bertutur kata yang baik, bekerja yang baik. Karena dari komponen hatinya yang baik. Tangannya bekerja yang baik, jangan suka nunjuk-nunjuk orang. Jangan suka ngerendahin orang, membuli orang, ngelihat orang cuma dari tampilannya doang. Jangan. Kakinya dipakai buat melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ini dasar dari komponen hatinya yang baik. Kan dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik-baik semuanya. Daging itu disebut hati. Jika hatinya baik, baik semuanya. Karena hati raja pemimpin. Tapi kalau hatinya buruk, si komponen hati akan jadi raja buat akalnya berpikir yang buruk. Negatif thinking aja sama orang. Buruk sangka aja sama orang. Nanti ini akalnya akan mimpin. Tubuhnya melakukan bekerja hal-hal yang buruk. Jadi kendaraan yang buruk. Karena mesinnya udah rusak, kendaraannya bakalan rusak. Gak akan jalan. Matanya dipakai buruk sangka sama orang. Ngerendahin orang, nilai orang dari tampilannya aja. Ya, telinganya dipakai dengerin hal-hal yang gak baik. Lisannya dipakai ngebully, menjudge, merendahkan, menilai orang, mencaci maki, marah-marah. Ini. Tangannya dipakai bekerja dengan buruk, kakinya. Semua karena komponen hatinya yang buruk. Maka ini, hati sarana kita mengenal Allah. Dan tubuh kita alat untuk mendekat ke Allah. Maka bersihkan hati. Bu, yang terakhir nih, sebelum bodyguard saya datang. Soalnya ibunya udah begini-begini, ntar lehernya sakit loh. Sini aja udah liatnya. Ya. Kalau zohir ibu sakit nih. Zohirnya sakit. Bapak, ibu setiap hari sakit kepala. Nyaman gak kira-kira setiap hari sakit kepala? Enggak. Ikhtiar minum obat, biasa minum obat ini sembuh. Enggak sembuh juga, Allah enggak sembuhin. Besok sakit kepala lagi, nanti malam sakit kepala lagi. Pasti ikhtiar dong. Ngedatengin dokter, kan gitu. Spesialis ahli kepala. Dok, saya setiap hari sakit kepala saya. Kenapa ya dok? Dicek sama dokternya, ahli medis. Dicek di CT scan ya. Gak ada apa-apa tuh Pak, Bapak stres kali. Bapak banyak yang dipikirin. Udah jangan semua dipikirin, serahin ke Allah. Kalau dokternya paham agama, serahin ke Allah Pak, dia emang orangnya begitu. Kan gitu. Jangan dipikirin, udah semua serahin ke Allah. Kalaupun dicek ternyata ada yang sakit, dokter kasih obat nih Pak, ikhtiar ya minum obat. Kalau udah minum obat gak sembuh juga nih Bu, Allah belum sembuhin, paling kita keputus sama dunia. Apa? Kematian, selesai. Kalau zohirnya yang sakit. Sakit gigi sama. Setiap hari ibu sakit gigi nyaman gak? Enggak, bawaannya marah, gak bisa makan, emosian. Jadi jangan dibilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, dua-duanya gak enak. Ya, dua-duanya jangan sampai kan gitu. Sakit gigi, ikhtiar minum obat gak sembuh sama ke dokter gigi. Dikasih obat gak sembuh juga, keputus dengan dunia, kematian, selesai. Kalau zohirnya. Tapi kebayang gak kalau batin kita yang sakit? Batin kita sakit nih. Ada benci, ada dendam, gak bisa maafin orang, ada sombong, ada hasad. Apalagi penyakit hatinya? Ada iri. Sama lah. Iri, dengki, sombong. Udah stadium 4. Ini udah stadium 4 penyakitnya, dengki, sombong, gak bisa maafin orang, dendaman, stadium 4. Kalau medis stadium 4 udah innalillahi, dokter nyerah. Ini penyakit batinnya stadium 4, masa gak mau ikhtiar juga? Ikhtiarnya kemana? Datengin yang memiliki hati, yang maha membolak-balikan hati. Datengin Allah. Ambil wudhu. Punya niat, ya Allah capek nih ya Allah hati nih, keluarin hati dari makhluk ya Allah, gak kuat, keluarin hati dari harta, dari popularitas, dari jabatan ya Allah, nih ngeganggu banget nih, capek, kan gitu.
Datengin Allahnya tadi. Yang hitam di gelas tadi bisa putih lagi kalau sering disiram. Ini hati sarana mengenal Allah. Kalau hatinya belum baik gimana bisa kenal sama Allah? Cuma tahu Allah saja. Pertanyaannya, Pak, saya tanya, tahu sama kenal beda enggak? Tahu sama kenal beda enggak? Beda. Ibu tahu siapa ya? Jangan saya lah. Tahu anak saya yang mau datang. Tahu, lagi viral di mana-mana. Ya kan? Mau yang baik, mau yang buruk, namanya juga media. Kan gitu. Kita ini lagi di brainwash semua tapi nggak sadar. Otak kita lagi dicuci. Ya, sedang di brainwash. Dengan apa? Satu benda yang bernama handphone. Dulu ada seorang ulama, sebelum handphone itu ada, seorang ulama ini pernah mengatakan nanti suatu saat kita akan diuji dengan sebuah benda. Benda itu kecil tapi mudorotnya luar biasa. Ternyata apa benda itu? Handphone, HP. Dulu handphone pertama kali muncul cuma handphone yang buat telepon sama SMS doang. Saya pertama kali punya handphone tahun 97. Belum ada kameranya, belum ada internetnya, baru telepon sama SMS. Tenang aja tuh hidup kayaknya. Bener gak? Sekarang lihat semakin canggih, semakin banyak beban pikiran kita. Semua informasi, anak-anak pun semua informasi bisa ngeklik keluar semuanya. Ini fitnah. Handphone dulu ditaruh di mana aja, coba buat telepon, ada telepon baru diangkat. Sekarang enggak, 24 jam kita genggam. Ibu keluar rumah, pergi handphonenya ketinggalan, bohong kalau nggak balik lagi. Benar nggak? Lebih mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Mati gaya ketinggalan handphone. Ketinggalan dompet sekarang ada m-banking. Gampang mau bayar tinggal pakai barcode. Mudah sekarang. Tapi ketinggalan handphone nggak mungkin ibu. Pasti akan nyari lagi, akan muter lagi. Kalau nggak telepon, saya kirim ojek online, anterin handphone saya. Segitunya ini ya. Makanya saat kita tahu kalau benda ini menjadi mudorot, jadikan benda ini yang tidak kelak memberatkan kita di akhirat. Hati-hati bu, jangan sampai handphone kita sama jempol kita ini yang ngeberatin kita di akhirat. Kadang kita nilai orang hanya dari penampilan, kan gitu. Kembali. Tahu sama kenal beda. Ibu tahu anak saya, misalkan, ya, kenal nggak? Enggak. Hari ini saya kenalin. Tahu seorang anak saya, anaknya UJ, ya kan? Orang berekspektasi dia harus jadi pendakwah kayak bapaknya. Berarti ibu nggak kenal, hanya tahu, oh dia anaknya UJ, berarti dia harus kayak UJ, kan gitu. Tahu, kenal enggak? Ya kan? Maka gimana supaya kenal, supaya bisa kenal, bisa deket, kan pasti cari tahu dulu dong. Akan cari tahu, oh nih anak nih, apa yang di sisi yang dia menarik ya, makanannya apa, kesukaannya apa dan segala macamnya, sifatnya gimana, kan gitu. Cari tahu, sampai akhirnya bisa kenal. Kalau udah kenal, akan deket. Kalau udah deket gak mau jauh-jauh, itu ke Allah. Hati sarana kita kenal Allah. Kalau kita cuma tahu Allah, kita cuma tahu baginda Nabi Muhammad, cuma tahu doang. Oh iya Allah Tuhan saya, anak kecil juga tahu kalau kita cuma tahu Allah. Oh Allah Tuhan saya yang saya sembah, tapi kenal Allah enggak? Oh Nabi Muhammad Nabi saya, utusannya Allah, cuma sebatas itu doang, kenal enggak? Bagaimana bisa dekat? Bagaimana bisa bucin? Jadi budak cintanya Allah, jadi budak cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Umat yang cinta. Harus kenal dulu, cari tahu. Oh, Allah ini gak suka nih kalau hambanya begini. Allah gak suka nih kalau hambanya ngerendahin hamba Allah yang lain. Oh, Allah gak suka nih kalau hambanya nilai orang lain. Oh, Allah gak suka nih kalau hambanya benci sama orang, benci sama hambanya. Oh, sifatnya Allah begini nih, Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih, penyayang. Berarti saya juga harus berkasih sayang dengan hamba Allah yang lainnya.
Jadi cari tahu, kenali, oh Allah ini Rahman Rahim, Allah Sami'un Alim, Allah Sami'u Bashir, Allah Maha melihat. Hei kalian anak-anak ABG, Allah lihat. Kalian mau ngapain aja di luar, orang tua kalian gak lihat, tapi Allah lihat. Mau maksiat silahkan, silahkan mau maksiat, asal Allah gak lihat. Allah lihat gak kira-kira? Ya jangan maksiat kan gitu. Mau gak sholat di luar silahkan. Orang tua kalian gak lihat kok. Tapi Allah lihat gak kira-kira? Ya jadi jangan ninggalin sholat kan gitu. Saya kalau nasihatin anak saya Bizar kayak gitu. Kamu mau di rumah sholat, alhamdulillah sholat. Di rumah sholat, alhamdulillah. Tapi mau di luar gak sholat silahkan. Kan Umi gak lihat. Tapi Allah lihat. Jadi kalau gak sholat silahkan. Ya gak mungkin lah gak sholat, orang Allah lihat kan gitu. Itu jawabannya. Ya. Mau maksiat di luar silahkan, kan Umi nggak lihat. Ya, asal Allah nggak lihat. Ya mana mungkin Umi, kan Allah lihat. Nah, kan gitu. Gitu aja Bu kalau nasihatin anak. Mau bohong silahkan, asal Allah nggak denger. Umi nggak denger nih. Di luar mau bohong silahkan, asal Allah nggak denger. Kan anak kita pakai logika yang nggak mungkin lah Allah nggak denger kan gitu. Ada 2 malaikat nih bodyguardnya. Kan gitu. Kita semua manusia punya bodyguard yang ngejagain. Bodyguard baik dan buruk, yang catat amal baik, amal buruk. Gitu. Ini. Kalau udah kenal Allah, kita akan bisa dekat. Mau maksiat takut, mau bucin sama manusia takut. Ya. Ini. Mau baper-baperan sama manusia yang belum halal takut. Kenapa? Allah Sami'un Bashir. Kan kita. Mau durhaka sama orang tua, mau bicara yang keras sama orang tua takut. Allah Maha mendengar. Kalau udah kenal Allah, akan dekat sama Allah. Gak mau jauh-jauh dari Allah. Itu kalau udah kenal. Kenal baginda Nabi sama. Kalau cuma tahu doang, oh baginda Nabi Muhammad utusan Allah, tapi kita nggak kenal, susah. Untuk kita bisa dapat cintanya. Kan gitu. Gimana cara kenalnya? Oh, Nabi ini pengorbanannya luar biasa loh. Nabi itu punya misi Pak. Misinya Nabi apa? Memanusiakan manusia. Tuh keren banget misinya. Nabi misinya memanusiakan manusia. Karena banyak sekarang nih, ya sekarang nih akhir zaman banyak manusia yang gak memanusiakan manusia. Kalau Nabi misinya dari dulu memanusiakan manusia. Lihat yang benci Nabi banyak gak? Hatersnya banyak gak dulu? Dan hatersnya di depan mata. Nabi diludahin. Gak suka sama Nabi dibenci, dicaci di depan Nabi. Diludahin, dilemparin kotoran, dilemparin. Langsung hatersnya di depannya. Tapi apakah Nabi balas itu semuanya? Enggak. Nabi memanusiakan manusia dengan cintanya. Hingga yang benci jadi cinta. Tuh, bucin tuh harus gitu. Ya. Jadi budak cintanya Allah. Karena kalau bucin sama manusia nanti jadinya benci. Kalau ditinggalin nih, udah bucin, udah semua diserahin, ditinggalin, rugi banget. Kan gitu. Tapi kalau bucin ke Allah, nikmat. Allah kalau udah cinta sama hambanya, Allah sampaikan kepada penghuni langit. Hai, sebarkan. Sampaikan ke penghuni langit, penduduk langit bahwa aku mencintai si fulan. Suruh mereka semua mencintai si fulan. Malaikat menyiarkan, Allah mencintai si fulan. Kalau Allah dah cinta, jalannya mudah. Kita akan dimudahkan jalan untuk bermuamalahnya, beramal solehnya. Nih kalau Allah dah cinta, Allah akan sibukkan kita urusan akhirat. Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, jalannya mudah. Jalan pulangnya juga mudah, kan kita semua bakalan pulang. Bakalan pulang gak kira-kira? Emang ibu mau nginep di sini? Enggak kan? Pulang kan? Pulangnya naik kendaraan, ada yang naik angkot, ada yang bawa mobil sendiri, ada yang naik motor, ada yang dianterin sama suaminya, ada yang nebeng sama temen. Tapi pulang intinya, bawa kendaraan.
Ya kan? Ke Allah juga gitu, semua bakalan pulang dengan kendaraan masing-masing. Tapi pakai kendaraan yang terbaik dari kita. Kalau pulangnya ke Allah tuh jalannya mudah, nikmat. Kalau pulangnya ke Allah itu kayak ditungguin, Bu. Ditungguin bener-bener Allah yang mau kita pulang. Allah yang mau kita pulang, ingat ya. Allah yang mau kita pulang, kan Allah punya hak untuk ngambil kita. Kalau Allah yang mauin kita pulang, kayak ditunggu, Bu, dikasih jamuan yang nikmat. Di kuburnya nikmat, kan gitu. Kayak ibu punya anak yang lagi ngerantau, tiba-tiba anaknya mau pulang, ngabarin, Bu, saya mau pulang. Seneng banget kita ibunya. Kamarnya dihias, dibersihin, dimasakin segala macam makanan kesukaan dia, kan gitu. Yang ditunggu-tunggu. Nah, kita jadilah hamba Allah. Saat kita pulang, benar-benar Allah nunggu kita. Bukan pulang dengan pulang yang Allahnya nggak ridho, tapi pulang Allah nunggu. Ya Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Allah panggil kita nih. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan hati ridho dan diridhoi. Masuklah bersama golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu kalau Allah nungguin kita, nikmat insya Allah. Maka bersihkan hati, sucikan dengan cara itu tadi, ya. Banyak minta sama Allah. Mereka orang-orang yang tenang hatinya siapa? Apakah orang kaya? Enggak, orang kaya juga dengan kekayaannya kadang enggak tenang hidupnya. Siapa orang-orang yang hatinya tenang? Siapa orang-orang yang tenang hidupnya? Apakah mereka yang punya jabatan? Enggak, kadang jabatannya bikin pusing. Siapakah mereka orang-orang yang tenang hidupnya? Orang kaya? Enggak. Tapi siapa orang-orang yang tenang hidupnya? Di surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah. Orang-orang yang tenang, mereka yang hatinya mengingat Allah. Karena hanya mengingat Allah hati menjadi tenang.